Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat semuanya? Kalau hidangan sudah disantap, maka memuji kepada yang suci, yang kudus. Kudus itu Allah. Ya, kudus itu berarti Allah. Kalau hidangan sudah disantap, maka mesti memuji kepada yang kudus. Pantunnya memang mantap, salahnya cuman putus-putus. Jadi pantun itu biasa memang dibuka di awal supaya suasananya cair. Itu pembawa acaranya, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan panjang umur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Syukur matta'anallahu bituli umri, sahibul hajat, tokoh masyarakat Bapak Haji Syamsuddin beserta keluarga beserta seluruh jamaah yang tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita sedang berada di bulan Februari, bertepatan bulan Rajab. Di bulan Rajab itu ada momen besar yang luar biasa bernama Isra Mi'raj. Selesai Rajab masuk bulan Sya'ban, ada lagi luar biasa bernama Nisfu Sya'ban. Selesai Sya'ban masuk Ramadan, ada lagi luar biasa bernama Nuzul Quran. Selesai itu masuk di bulan Syawal, ada lagi momen luar biasa halal bi halal. Momen-momen ini sebenarnya diciptakan Allah untuk menjadi titik temu di antara kita. Maka kalau ada acara hadir, datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk dikit dapat pahala. Makanya kalau ada jamaah yang ngantuk, saya nggak pernah marah. Itu menunjukkan bahwa ceramahnya merasuk ke dalam hati. Nah, makanya nanti kalau ada yang mengatakan Isra Mi'raj bid'ah, Nisfu Sya'ban bid'ah, Nuzul Quran bid'ah, halal bihalal bid'ah, datang buat lebih besar, lebih megah, sound sistemnya menggelegar, supaya yang mengatakan bid'ah langsung modal. Ini nggak usah dipedulikan. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tapi, aduh, takut. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj yang hebat, yang luar biasa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, melihat surga dan neraka, ayat-ayat kuasa Allah, maka sebelum itu banyak yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya orang Makkah tidak menerima dakwahnya, diembargo, dimusuhi, dilempar, dicaci maki. Ada secercah harapan, negeri itu bernama Taif. Lalu Nabi pun pergi ke Taif, jalan kaki lebih kurang 100 kilometer. Kenapa jalan kaki? Karena kalau naik kuda, naik unta nanti dicurigai oleh orang kafir Quraisy. Nah, ini mau melarikan diri. Maka Nabi jalan kaki
supaya mereka tidak khawatir. Tujuan ke Taif untuk berdakwah supaya orang Taif menerima dakwah Islam, bersyahadat la ilaha illallah Muhammadun. Ternyata Nabi di Taif tidak disambut dengan tola'al badru alaina, tidak disambut dengan marhaban ya nural aini, tidak disambut dengan marhaban jaddal husaini. Beda dengan Ustadz Somad di masjid Miftahul Huda. Di Miftahul Huda disambut dengan buah jeruk, dengan anggur di dalam. Sambut anggur, minuman, kue-kue, tapi nggak ada yang bisa dimakan karena sibuk foto. Foto penting, karena foto tadi dicetak lalu ditempel, setiap melihat didoakan orang. Sampai hari ini foto saya dengan almarhum Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, kalau saya lihat saya kirim Al-Fatihah, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Itu tujuan foto, bukan untuk gagah-gagah, bangga-bangga. Betul? Saya kalau foto sama orang, saya yakin foto saya dia simpan, nanti kalau saya meninggal dia lingkari merah, sudah meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak apa-apa, dia posting, yang penting orang jadi tahu dan kita dapat doa, bukan dosa. Sampai ke Taif, apa yang dilakukan mereka? Mereka melempar Nabi pakai batu, pakai kayu, pakai tulang onta. Akhirnya kaki Nabi luka dan berdarah. Terompah sendal basah karena darah Nabi yang luka. Nabi berlindung di balik bukit. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Kalau menetes darah kakimu itu ke tanah, kuratakan Taif itu semuanya, hancur lebur. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Nabi mengusap darah kakinya supaya jangan sampai darah itu menetes ke tanah. Andai saya yang jadi Nabi waktu itu. Wahai Abdul Somad, kalau sampai darah itu menetes ke tanah, maka akan kumatikan semua buzzer dan haters yang mencacimu. Langsung saya gosokkan ke tanah. Matikan, biar mampus semuanya. Jadi pelajaran yang kita ambil dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memaafkan orang yang salah walaupun mampu untuk membalas. Kira-kira bisa tidak kita seperti Nabi? Berat. Makanya selalu orang membahas Isra Mi'raj, hebat, naik burak, terbang melayang, naik ke Sidratul Muntaha, melihat surga dan neraka. Kita akan naik ke atas, langsung ke langit. Kita akan naik ke atas, tapi kalau kita bersabar di bumi. Betul? Ini dasar Isra Mi'raj. Nabi itu Isra Mi'raj bukan ujuk-ujuk, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung. Enggak. Ini ada ujian yang besar dan berat. Ketika bersabar, maka diangkat oleh Allah Subhanahu. Termasuk mereka yang di atas ini kan bersabar. Bersabar nggak dapat tempat di bawah, diangkat ke atas. Berproses naik tangga. Lalu kemudian Nabi berlindung di balik bukit. Di situ dia mengadu kepada Allah. Apa kata Nabi? Ilaika ashku dha'fa quwwati. Kepada engkau aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku,
wa hawani 'alan nas. Aku sekarang terhina di tengah manusia. Mereka merendahkan, menjatuhkan aku, ya Allah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Datang malakul jibal. Malaikat. Malakul jibal, malaikat penjaga gunung-gunung. Jadi seluruh jibal, gunung-gunung itu ada satu malaikat khusus yang ditugaskan menjaganya. Tapi jangan gara-gara ini lalu anak muda naik ke bukit mau ketemu malakul jibal. Datang malakul jibal mengatakan, ada dua bukit yang besar di kota Makkah. Satu Jabal Abi Qubais, satu Jabal Qu'ayqi'an. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan bukit yang paling besar di kota Makkah, akan aku cabut, aku timpakan ke orang Taif yang mengejek, melemparmu, rata mereka semuanya dengan tanah. Andai kita yang jadi nabi waktu itu. Hai Abdul Somad, tunjukkan mana gunung yang paling besar, akan aku cabut, kutimpakan ke mereka. Langsung, segera, jangan pakai lama. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkanlah dari tulang sulbi mereka anak cucu yang akan menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Akhirnya barokah doa Nabi, orang Taif 100% masuk Islam. Jadi kalau bapaknya musuh kita, cucunya salah apa enggak? Tapi kenapa kita marah sampai 7 turunan? Aku doakan kamu beserta anak cucumu 7 turunan jadi monyet. Alhamdulillah. Nabi doanya, asallah an yukhrij min aslabihim, keluarkan keturunan mereka, man ya'budullah, menyembah Allah, wala yusyrika bihi syai'an, dan tidak mempersekutukan Allah. Akhirnya sekarang negeri Taif itu indah luar biasa. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita bisa umroh dan mampir ke Taif. Di Taif itu subur, dingin, ada wortel, ada timun, ada bunga-bunga seperti puncak, indah. Dan sekarang semuanya sudah muslim, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Ini pelajaran dari Taif. Lalu Nabi Muhammad SAW pun pulang dari Taif. Dalam perjalanan pulang, Nabi membaca Al-Quran. Ketika sedang baca Quran, turun surat juz 29, namanya surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Ada beberapa orang jin. Kok beberapa orang? Ada beberapa jin mendengar Nabi baca Quran. Apa kata jin itu? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan bacaan Al-Quran itu sangat menakjubkan. Buka surat Al-Jin juz 29. Itu turun pada saat Nabi Muhammad pulang dari Taif. Orang Taif tidak beriman, manusia tidak percaya, tapi ada satu makhluk Allah. Makhluk ini dua. Wa ma khalaqatul jinna wal insa alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Manusia tidak beriman, tapi ada jin yang masuk Islam. Itulah disebut dengan jin muslim. Jin terbagi dua dalam surat Al-Jin. Wa anna minnal muslimun
wa minnal qasitun. Kami ada yang muslim, kami ada yang kafir. Yang baik namanya jin muslim, yang jahat namanya jin kafir. Yang muslim, ulaika taharraw rasyada, mereka selalu mencari jalan yang lurus, bukan jalan tol. Sedangkan yang kafir, kanu li jahannama hataba, mereka akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Jadi walaupun dia jin, tapi nabinya tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran dari sini? Kalau engkau berdakwah, tetanggamu mungkin tidak beriman, pamanmu mungkin tidak beriman, orang Makkah mungkin tidak beriman, tapi jangan putus asa. Kalau Allah mau, makhluk yang tidak nampak bisa beriman. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Lalu Nabi pun pulang ke kota Makkah Al-Mukarramah, tidur. Sampai akhirnya suatu malam turun malaikat Jibril. Summa nazala Jibril, turun malaikat Jibril. Ja'a bitistin min zahab, dia membawa bejana terbuat dari emas. Fafataha sadri, dibelahnya dadaku. Summa ghasalahu bima'i zamzam, dia suci qalbuku, jantungku dengan air zam-zam, untuk menghilangkan darah-darah hitam, darah kotor, hasad, dengki, dendam kesumat, nggak senang melihat orang lain dapat nikmat, takbur, angkuh, sombong. Itulah makanya sebelum sholat kita disuruh suci badan, mandi, suci pakaian, cuci, suci tempat, bersih. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Somad tidak di lantai. Biasanya tausiah di masjid, di lantai masjid, ditambah tinggi ke atas, dikasih karpet, nggak tahu minjam punya siapa, dikasih kursi, luar biasa. Ini kalau lama-lama begini sombongnya bisa luar biasa. Datang disambut tola al-badru alaina, tangannya dicium, dikawal, dihormati, dimuliakan. Lalu kemudian disediakan, tapi ini sementara 60 menit. Begitu tausiah selesai, kursinya diangkat. Gak mungkin saya duduk selamanya di sini. Kalau saya duduk di sini, diangkat sama-sama kursinya sekalian. Hilangkan dengki, hilangkan hasad, hilangkan busuk hati, hilangkan syirik, hilangkan nifak. Di mana letaknya? Letaknya di hati. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada sekepal, ada segumpal. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh, kalau yang sekepal, segumpal ini baik, maka seluruh tubuh menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka seluruh tubuh ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, dia adalah hati. Bukan hati Pak Ustadz, kalbu itu jantung, dia adalah jantung. Bukan jantung Pak Ustadz, dia adalah hati. Ya udah, biar damai, jantung hati. Jantung kalbu, kalau hati liver. Nanti pergi ke rumah sakit, ke dokter, di kamar dokter ada patung manusia yang isinya anatomi, ada usus besar, ada usus kecil, ada ginjal, ada perut, ada lambung, ada jantung. Jantung yang sebelah kiri seperti jantung pisang. Kenapa disebut jantung? Karena bentuknya seperti jantung pisang. Besarnya sebesar genggaman. Anak bayi genggamannya kecil, jantungnya sebesar itu. Orang besar tangannya gede, jantungnya sebesar itu. Jantung Abdul Somad sebesar ini, berdegup, berdetak di dalam, terasa. Itu jantung orang yang normal. Tapi kalau banyak utang, apalagi tahu ada suara motor datang, debit kolektor,
Makanya orang yang hatinya gelisah, meninggal mendadak, selalu disebut kena serangan jantung, bukan serangan Rusia ke Ukraina. Siapa yang membuat jantung itu menjadi tenang? Allah. Huwallazi anzalas sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam jantung hati orang beriman. Bagaimana supaya tenang? Ala bizikrillahi tatma'innul. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau sempit terasa dunia, makhluk membencimu, tetangga memusuhimu, keluarga menyepelekanmu, orang mencaci maki, sumpah serapahmu, pejamkan mata, berzikirlah kepada Allah. Tidak ada tempat mengadu kecuali kepada Allah. Jangan ngadu ke Facebook. Nanti semua yang ada di Facebook komen, tambah pusing kepala. Jangan ngadu ke Instagram. Semua follower akan komen, makin stres. Ngadu ke ustadz, ustadznya juga kena masalah. Ngadu ke dokter, dokternya juga ada masalah. Ngadu ke dokter spesialis. Tolonglah saya Pak Dokter, psikolog, psikiater. Saya udah nggak bisa tidur selama 2 hari, mata saya tengah malam terbuka terus. Kata dokter, masih syukur kamu 2 hari, saya sudah 2 bulan nggak tidur-tidur. Mengadulah kepada Allah, meminta, memohon kepada Allah. Ambil air wudhu, sholat sunat 2 rakaat, usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Masalahku ini besar, engkau lebih besar. Allahu akbar kabira. Aku sekarang tidak dipuji-puji orang, karena pujian hanya milikmu. Walhamdulillahi katsira. Namaku sudah dijelekkan orang, dicaci maki, karena memang yang suci cuman engkau. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku tidak menghadap ke Pak Camat, aku tidak menghadap ke Pak Bupati, aku tidak menghadap ke wali kota dan gubernur, aku tidak menghadap kepada siapapun. Aku menghadap hanya kepada engkau. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Aku berserah diri kepada engkau, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Semuanya kuberikan kepada engkau. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku tidak mempersekutukan engkau, aku tidak duakan engkau dengan manusia, aku tak duakan engkau dengan hewan, aku tak duakan engkau dengan kayu, batu, hantu. Tidak ada kecuali hanya engkau. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tempelkan keningmu ke lantai, berbisik ke bumi, maka suaramu akan didengar oleh malaikat-malaikat di langit. Katakan puji Allah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Minta kepada Allah.
Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nggak bisa, pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Bugis, bahasa Minang, bahasa Makassar. Minta kepada Allah, tolong aku ya Allah dalam hati. Maka insya Allah, Allah akan menurunkan ketenangan ke dalam hati. Tidak ada jalan lain. Sekarang orang stres, pakai sabu-sabu narkoba, ditangkap polisi. Stres, makan pil anjing gila, ditabrak truk, nggak mati, setengah mati. Kalau mati selesai masalah. Ini tidak mati, menimbulkan masalah baru. Yang sebelumnya yang susah cuman dia, sekarang menyusahkan keluarga dan tetangga. Maka tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dibersihkan hatinya, wajah bersih. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, bersihkan wajah. Orang Islam wajahnya bersih, kena air wudu. Jangan sampai mata kotor, bersihkan. Sebelum ceramah bersihkan. Jangan sampai ceramah jamaahnya senyum, ustadznya senyum, rupanya jamaahnya senyum melihat taik mata sebesar bakso. Bersihkan. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku bersihkan. Wamsahu bi ru'usikum, kepala sampai telinga bersihkan. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Kalau ada yang tidak kena air wudhu, kelingkingnya masuk, celah-celah airnya jalan. Jangan sampai wailul lil a'qab, celaka tumit, karena tumit tidak kena air. Hidupkan keran, yang kena air cuman sini, tumitnya tidak. Celaka tumit, digosok, karena ada orang yang kulitnya seperti daun keladi, disiram air nggak basah. Ada kan? Siram nggak basah, digosok lagi, digosok. Nggak juga, pakai kertas pasir supaya habis. Jangan sampai kita sholat, teman kita di belakang ngelihat, itu di tumitmu belum kena air. Kenapa? Ada cat sebesar ujung kelingking. Mau Idul Fitri ngecat pagar, rupanya tumpah kena. Wuduknya tidak masuk ke kulit, maka tidak sah. Perempuan wuduknya tidak masuk ke kuku karena pakai kutek. Kutek itu cat, nggak masuk ke dalam. Tapi sekarang banyak juga yang mirip kutek, rupanya bukan kutek. Mahasiswi, kenapa kamu pakai kutek? Ini bukan kutek Pak Ustadz. Kenapa hitam? Ini namanya black henna. Di atas black henna, di bawah black daki. Karena kukunya panjang. Jangan kuku panjang, karena kuku panjang air wudhu bisa tidak masuk. Dulu waktu di sekolah hari Jumat pagi pemeriksaan kuku, diperiksa satu-satu. Naik ke atas, dipukul pakai mistar, pakai roll kayu. Zaman sekarang ini tidak ada. Kenapa? Karena belajarnya online. Gimana mau memeriksa kuku pakai online? Belajar online yang nampak setengah badan, pakai jilbab, pakai baju, bawah pakai celana pendek. Online nampaknya rapi, bersih, nggak berkedip, rupanya dia pasang pas foto, orangnya tidur di belakang. Pendidikan online tidak menghasilkan apa-apa, tapi daripada tidak belajar sama sekali, mudah-mudahan COVID ini segera berakhir, insya Allah.